Anak muda muslim yang menggetarkan Eropa. Apa hal besar yang kamu lakukan di usia 22 tahun? Barangkali sebagian besar kita masih sibuk dengan tugas makalah kuliah. Siap-siap revisi skripsi dan bolak-balik kampus agar cepat-cepat jadi sarjana. Namun tahukah kamu bahwa dalam sejarah kita ada banyak sekali anak-anak muda yang menorehkan sejarah di masa yang amat belia. Salah satunya adalah Abdurrahman An-Nasir, Khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Walau masih muda ketika memimpin Andalusia, namun hatinya sudah penuh dengan semangat jihad. Kepalanya berisi dengan ilmu-ilmu terapan, dan sikapnya dewasa dan meyakinkan. Beliau lahir di masa kaum muslimin Andalusia terpecah belah menjadi 7 negeri kecil. Api pemberontakan ada di mana-mana, bukan karena kemiskinan, justru karena orang-orang berebut kekayaan Andalusia yang begitu melimpah. Ayahnya dibunuh oleh saudaranya sendiri ketika umur Abdurrahman masih 20 hari, dan ia memulai hidupnya sebagai yatim. Namun begitulah sejarah menciptakan manusia besar. Walaupun keadaan pahit itu, Abdurrahman An-Nasir menjalani masa mudanya dengan mempelajari fiqh, Al-Quran, Sirah Nabawiyah, sejarah Islam dan ilmu tata negara. Kakeknya sendirilah yang mendidik Abdurrahman untuk menjadi pemimpin besar yang mencintai Islam, jihad sekaligus jenius dalam berbagai keahlian. Di usia 22 tahun, tak ada keluarga Bani Umayyah yang mau menjadi pemimpin. Sebab saat itu kekuasaan Bani Umayyah hanyalah kota Cordova saja dan beberapa desa di sekelilingnya. Keadaan saat itu benar-benar krisis. Musuh ada di mana-mana dan Cordova ada di tengah-tengah mereka. Di sekitar Cordova ada negeri-negeri muslim saling berperang satu sama lain. Di utara, ada kerajaan-kerajaan Katolik Navarre, Castilla dan Aragon siap menyerang umat Islam. Dan di selatan ada api perang yang dinyalakan oleh kerajaan Syiah Fatimiyah. Tata kepemimpinan akhirnya diberikan pada anak muda berusia 22 tahun ini, Sang Abdurrahman An-Nasir. Ia melihat krisis besar di seluruh mata angin, namun ia tak mau hanya diam dan mengikuti jejak pendahulunya yang salah melangkah. Langkah pertama Abdurrahman An-Nasir adalah membentuk majelis syura yang dipimpin oleh ulama hebat bernama Al-Munzir bin Said. Program negara saat itu adalah menyalakan pendidikan Islam di masjid-masjid. Imam-imam dikader sedemikian rupa untuk bisa mengajarkan tarbiyah Islamiyah pada masyarakat. Masjid-masjid di Cordova dibentuk sebagai markas edukasi, sosial, bahkan militer. Abdurrahman An-Nasir membentuk majelis ulama yang menanamkan berbagai ilmu pada masyarakat. Di masjid tak hanya diajarkan ilmu-ilmu syari, ilmu tata negara, ekonomi, manajemen, bahkan latihan berkuda serta memanah dirasakan oleh semua lapisan rakyat. Abdurrahman An-Nasir menyadari bahwa sebab jatuhnya umat Islam adalah karena jauhnya mereka dari Al-Quran dan masjid. Untuk membangun umat yang kuat, energinya adalah kembali ke masjid dan kembali pada Al-Quran. Keadaan berangsur-angsur membaik. Bahkan Abdurrahman sudah mengirimkan surat pada seluruh negeri muslim Andalusia untuk bergabung bersama Cordova menyatukan kekuatan kaum muslimin. Bendera jihad ditinggikan dan Abdurrahman An-Nasir turun langsung melakukan kampanye untuk menyatukan seluruh negeri muslimin dalam satu kepemimpinan. Selama 48 tahun kepemimpinannya, Andalusia menjadi negeri paling kuat di Eropa. Berbondong-bondong orang Prancis, Jerman, Inggris, dan Eropa Utara melanjutkan studi di Cordova, Toledo, Sevilla, dan Granada. Negeri dalam keadaan aman dan tenteram. Abdurrahman An-Nasir juga membangun pusat-pusat penelitian dan pendidikan. Di masa kepemimpinannya, Cordova memiliki 3.000 masjid dan 100.000 toko di sekelilingnya. Tak banyak yang tahu bahwa hingga kini Spanyol pun sangat menghormati Abdurrahman An-Nasir. Tahun 1961, mereka memperingati 1000 tahun wafatnya Abdurrahman dan menggelarinya sebagai raja terbaik Eropa abad pertengahan. Sekian teman-teman untuk penjelasan di video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan juga rasa iman kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.